kegiatan pencoblosan dan tentunya ini menjadi pilkada pertama serentak dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita mengharapkan bahwa masyarakat yang memiliki hak milih untuk bisa hadir. Dan insya Allah kita bisa melihat masyarakat begitu tenang, masyarakat begitu saling menghargai antara kelompok 1, kelompok 2 yang berbeda suara, dan mudah-mudahan sampai besok, sampai pemungutan suara, penghitungan dan pleno-pleno berikutnya akan bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin daerah di 2 tingkatan sekaligus, yakni tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pilgub DKI Jakarta menjadi salah satu perhatian dan dianggap menjadi barometer suksesnya gelaran Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 88.000 aparat gabungan terdiri dari anggota TNI Polri serta personel Linmas disiagakan dalam rangka pengamanan Pilkada DKI Jakarta yang tergabung dalam operasi Mantap Praja. Lalu bagaimana memastikan jalannya pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar besok 27 November 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Tori Kristianto serta anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari. Mbak Astri, Pak Tori, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Sudah tinggal 1 hari, tinggal besok aja nih pemungutan suara. Saya mungkin ke Pak Tori dulu. Pak Tori, kita tahu bahwa sebenarnya operasi Mantap Praja ini sudah dimulai sejak 14 Agustus 2024. Ini kita mengawal jalannya tahapan Pilkada Serentak. Evaluasinya sampai hari ini menjelang Pilkada esok hari bagaimana, Pak Tori? Evaluasi menjelang pelaksanaan kegiatan operasi Mantap Praja yang kita gelar. Sekarang kita sudah memasuki masa tenang. Ya. Masa tenang selama 3 hari, tanggal 24 kemarin, 25, 26 hari terakhir. Tentunya untuk hari terakhir ini kita memastikan distribusi surat suara sudah sampai ke tingkat kelurahan. Kemudian tadi juga Bapak Kapolda beserta Forkopimda, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Pangdam dan Kajati semua memastikan juga bahwasanya TPS-TPS semua sudah tergelar semuanya di tempat yang ditentukan, tentunya tempat yang dimungkinkan tidak terjadi banjir itu. Iya. Nah itu yang kita pastikan. Kemudian kita sendiri secara kedalam telah mempersiapkan personil untuk melaksanakan pengamanan di TPS-TPS tersebut. Jadi kemarin kita sudah apelkan semuanya dalam rangka untuk mengamankan TPS yang nanti akan kita gelar semuanya. Oke, Pak Tori, selama beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini ada tidak sih kemudian ancaman-ancaman yang mungkin saja berpotensi begitu terjadi pada saat hari esok begitu yang kita tunggu? Tentunya semua ancaman kita sudah prediksikan semuanya berdasarkan kirka daripada intelijen. Di tempat kita setiap hari Pak Dirintel selalu membuat perkiraan intelijen dalam rangka tahapan-tahapan yang ada. Oke. Sampai dengan sekarang khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri masih dalam kondusif, Pak. Tidak ada sebenarnya ancaman-ancaman apapun. Kemarin sampai dengan kegiatan kampanye, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Lancar ya Pak? Lancar. Damai semua ya Damai, Pak? bahkan dari beberapa daerah yang melaksanakan kegiatan di wilayah kita. Oh begitu, oke. Ya. Baik sejauh ini sudah lancar. Kalau Mbak Astri sendiri bagaimana? Ini kan besok ya kita hari puncaknya pencoblosannya. Persiapannya sudah seperti apa? Apa yang kemudian sudah dilakukan KPU untuk menjelang besok, persiapan seperti apa? Ya, di H-1 jelang pemungutan suara besok, distribusi logistik ini kami sudah lakukan di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Jadi mulai pagi tadi di 42 kecamatan distribusi logistik diturunkan. Jadi dari tingkat kecamatan logistik tersebut dibawa dan juga dibantu dikawal oleh teman-teman dari kepolisian. Ini disalurkan hingga tingkat TPS. Jadi per hari ini seluruh logistik pilkada ini sudah sampai di TPS masing-masing. Apakah bisa dikatakan sudah 100% nih? Hampir kita siap? 100%. Hampir 100%. Kemudian juga C pemberitahuan atau undangan untuk para pemilih ini juga sudah kami distribusikan sampai H-1 hari ini. Jadi misalnya bagi masyarakat Jakarta yang belum mendapatkan C pemberitahuan, ini bisa menghubungi anggota KPPS di masing-masing
pemimpin wilayah ya, atau misalnya Pak RT, Pak RW-nya, karena biasanya kan Pak RT, Pak RW-nya juga anggota KPPS begitu, untuk meminta form C pemberitahuan tersebut. Di C pemberitahuan itu nanti ada nama, kemudian nanti ada nomor TPS dan juga saran waktu kedatangan. Jadi nanti saran waktu kedatangan bisa dari jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 dan seterusnya. Ya, kalau misalnya ada yang nggak dapat tuh, misalnya kelewat gitu, bagaimana nanti Mbak Astri biasanya? Misalnya belum juga mendapatkan C pemberitahuan sampai dengan besok, begitu langsung saja datang ke TPS tempat terdaftar. Cara mengeceknya dicek dptonline.kpu.go.id. Jadi nanti di situ bisa masukkan NIK, kemudian nanti nomor handphone untuk mengirimkan OTP. Lalu nanti akan keluar nama, kemudian TPS mana tempat terdaftar. Jadi besok warga bisa datang langsung ke TPS tersebut dengan membawa identitas, yaitu KTP elektronik. Kalau nggak ada KTP elektroniknya, besok Dinas Dukcapil juga masih akan tetap buka untuk melakukan untuk warga yang melakukan pencetakan KTP elektronik bisa dilakukan besok, begitu. Oke, jadi semua orang yang memiliki hak pilihnya tidak akan dipersulit begitu ya? Nggak akan dipersulit. Kalau misalnya seandainya KTP-nya hilang begitu kan, terus nggak sempat ke Dukcapil untuk cetak KTP elektronik, ada foto KTP di handphone itu bisa dipakai. Kalaupun tidak ada, bisa pakai identitas kependudukan digital atau IKD. Nggak punya juga bisa pakai biodata kependudukan. Jadi identitas itu bisa dari KTP elektronik, IKD ataupun biodata kependudukan. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai keamanan begitu ya bersama dengan Pak Tur di sini, Mbak Astri, yang diwaspadai oleh KPU itu jelang pemungutan suara besok itu apa saja sih, Mbak Astri, dari KPU sendiri? Tantangan utamanya untuk pemungutan dan penghitungan suara besok tentunya adalah cuaca ya. Karena besok ini diperkirakan akan turun hujan di seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga kami waspada untuk TPS-TPS yang memang terletak di daerah yang rawan banjir. Untuk hal tersebut tentunya kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, termasuk BPBD, kemudian teman-teman dari Polda Metro Jaya dalam hal mewaspadai TPS-TPS yang nantinya kemungkinan misalnya terpaksa untuk dipindahkan karena ada banjir atau rusak begitu TPS-nya karena hujan begitu, maka nanti kita bisa langsung menindaklanjutinya. Oke, bentuk pengamanannya akan seperti apa nih kalau misalnya ternyata besok ada potensi banjir ataupun genangan? Nanti saya akan tanyakan itu kepada Pak Tori. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.